Seri Renungan, Menemukan Terang di Tengah Kebuntuan. Renungan hari ketiga, Nutrisi untuk Perjalanan Panjang. Halo rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke hari ketiga. Seringkali saat kita berada di jalan buntu, masalahnya bukan hanya jalan yang tertutup, tapi kita yang kehabisan tenaga untuk mencari jalan keluar. Kita merasa lemah secara mental dan spiritual. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memberi kita tempat istirahat, tapi Dia juga menyediakan bekal khusus agar kita kuat berjalan. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan jiwa yang lapar akan kepastian. Roh Kudus, jamahlah pikiran kami yang lelah. Berikanlah kami pengertian akan firman-Mu hari ini, agar kami menerima kekuatan yang nyata untuk melangkah lagi. Amin. 1 Raja-Raja 19, 7-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Teman-teman, perhatikan kalimat malaikat itu, sebab kalau tidak, perjalananmu terlalu jauh bagimu. Tuhan sangat realistis. Dia tahu bahwa masalah yang kamu hadapi, entah itu krisis karir, studi, atau kesehatan mental, mungkin tidak selesai dalam semalam. Ilya tidak bisa berjalan 40 hari dengan kekuatan roti biasa. Itu adalah nutrisi supranatural. Saat kita buntu, kita sering mencoba memotivasi diri sendiri. Tapi kita butuh intervensi Tuhan. Kita butuh nutrisi dari firman dan sakramen untuk bisa bertahan melampaui batas kemampuan manusiawi kita. Apa makanan rohanimu hari ini? Di tengah kecemasan, kecenderungan kita adalah memakan berita buruk atau ketakutan kita sendiri. Untuk bisa melewati masa buntu ini, kamu harus sengaja memberi makan jiwamu dengan janji-janji Tuhan. Ambil satu ayat setiap pagi. Bayangkan seorang pendaki yang hendak menaklukkan puncak Everest. Firman Tuhan adalah oksigen saat tekanan hidup membuatmu sesak napas. Ingatlah bangsa Israel di padang gurun. Mereka tidak punya gudang makanan, tapi Tuhan mengirimkan mana setiap pagi. Tuhan melatih mereka untuk bergantung setiap hari. Dia tidak memberi bekal untuk setahun sekaligus, tapi Dia memastikan hari ini kamu tidak kelaparan. George Miller dari Inggris merawat ribuan anak yatim piatu. Seringkali di meja makan hanya ada piring kosong, tapi dia berdoa. Selalu ada orang yang mengetuk pintu membawa roti tepat pada waktunya. Miller membuktikan bahwa meja Tuhan tidak pernah kosong. Kebuntuanmu mungkin masih ada besok, tapi kekuatan yang Tuhan berikan hari ini cukup untuk membuatmu melangkah satu hari lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti hidup yang Kau sediakan. Berikanlah aku kekuatan supranatural-Mu untuk bertahan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata, tapi menjanjikan energi yang cukup untuk mendaki. Like, share, dan subscribe untuk hari esok. Jika renungan ini menyentuh hatimu, silakan like, berikan komen tentang caramu beristirahat hari ini, share kepada teman yang sedang lelah, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa lanjut ke hari ketiga esok hari. Selamat menjalankan aktivitas atau beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.